Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Menanam. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengeklik dan menonton video ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, murah rezeki, dan yang penting selalu bahagia. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan praktekkan cara saya membuat bonsai kelapa dengan model akar gurita ya, dari awal. Jadi teknik ini sangat sederhana dan mungkin teman-teman juga bisa untuk melakukan teknik seperti ini. Jadi di kemudian harinya bonsai yang kita inginkan dengan model akar gurita itu akan tercapai dan akan indah jika akarnya itu melilit batok ya. Jadi seperti apa teknik yang saya lakukan? Simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi saya membuatnya dari bibit yang seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman, jika pemilihan bibit itu harus tahu bibit yang mana yang sudah menumbuhkan tunas ya. Jadi ciri-ciri yang ingin cepat menumbuhkan tunas itu, bibit yang kita pilih itu airnya sudah padat ya, guncangannya ya sudah mulai padat. Nah itu kemungkinan besar akan cepat menumbuhkan tunas. Bisa jadi ini sudah tumbuh tunasnya ya. Lihat teman-teman, apa yang saya katakan itu benar. Nah ternyata bahan ini sudah menumbuhkan tunas. Oke teman-teman, jadi saya menggunakan pot yang seperti ini. Potnya kecil ini ya, nggak terlalu kecil banget sih. Jadi untuk media saya lebih suka langsung ke media tanah atau media padat. Kenapa saya lebih suka ke media ini? Teman-teman bisa cek video saya, perbedaan media air dan media tanah sudah saya bahas di sana. Jadi sebetulnya dua media itu sama-sama bagus, media air atau media tanah, tapi saya lebih suka ke media yang ini.
Dan untuk pot, kenapa saya pakai yang kecil? Jadi seperti ini teman-teman. Jika di kemudian hari, jika pertumbuhannya sudah subur dan akarnya sudah begitu banyak, jadi kedepannya jika ingin dipindahkan ke pot ceper ataupun ke pot batu, kita tidak susah untuk mengatur akarnya, karena akarnya kalau di pot seperti ini, dia akarnya hanya sebatas di pot saja ya, nggak terlalu panjang-panjang banget. Jadi jika teman-teman menggunakan potnya yang besar atau tinggi, nanti waktu kita pemindahan ke pot yang batu itu agak sedikit susah untuk mengatur akarnya, karena potnya ceper, dangkal, sedangkan akar yang kita mau pindahkan itu terlalu panjang. Jadi seperti itu alasannya. Jadi untuk metode penanamannya saya buat seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi untuk pertumbuhan akarnya nanti akan mengelilingi batok. Jadi jika teman-teman ingin yang seperti ini atau gimana, itu tergantung selera masing-masing. Jadi jika sudah seperti ini, saya menggunakan ini ya, ini bekas jok sepeda motor, memanfaatkan barang bekas ya. Jadi langsung saja diisi medianya ke dalam ground tersebut. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal menunggu proses untuk pertumbuhannya. Jadi untuk langkah selanjutnya, teman-teman jika sudah tumbuh tunas-tunasnya tinggi, teman-teman bisa melakukan sayat mawar. Sayat mawar yang saya lakukan tanpa mengalami busuk ataupun pelepahnya bengkok, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, sudah saya bahas dan sudah saya praktekkan. Jadi di sebelah sini dan di sebelah sana itu sama metodenya.
tidak terlalu jangkung. Ini banyak sekali nih cacingnya ini. Kemungkinan subur ini ya, banyak sekali cacingnya. Dan ini juga, ini kemarin itu saya potong akarnya dan saya infus dengan media tanah, media pasir ya, dan alhamdulillah akarnya tumbuh cabang 2 ini. Kok cepat kali tumbuh rumputnya ini. Nah, seperti ini juga teman-teman, saya sudah memiliki yang di pot pot plastik, dan untuk ukurannya itu terlalu tinggi jika kita pindahkan ke pot batu yang seperti itu. Jadi itu alasan saya mengapa saya praktekkan pada teman-teman menggunakan pot kecil yang saya videokan tadi ya. Jadi seperti ini maksud yang saya tujukan itu. Terlihat perbandingannya. Jika kita tanam di pot yang seperti ini, terus kita pindahkan ke pot yang ini, kemungkinan batoknya akan terlalu jangkung sekali ya, dan lucu ditengok. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya langkah awal untuk membuat bonsai kelapa akar gurita dengan menggunakan pot kecil ya. Dan yang kemudian hari bisa teman-teman pindahkan ke pot yang dangkal ataupun bisa disebut dengan pot ceper. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa ditinggalkan like-nya, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jika ada pertanyaan dan kritik saran, bisa teman-teman sertakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya, dan berguna untuk kita semua, serta menginspirasi untuk teman-teman penghobi bonsai kelapa. Akhir video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.